Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Sendang Mulyo 04. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-8 yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Nah, sebelum itu mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Selesai? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa dapat mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya. Yang pertama adalah hidup sederhana. Kemarin kalian sudah mempelajarinya di buku paket kalian. Kali ini Mister akan membahasnya, ya. Hidup sederhana ini diterangkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Yaitu yang isinya adalah ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Ya, yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqduru wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula gigih di antara keduanya secara wajar, ya. Nah, di sini diterangkan bahwa hidup sederhana itu antara berlebihan dan gigil. Jadi posisi hidup sederhana itu tidak berlebihan dan juga tidak gigil atau tidak pelit, ya. Jadi kalau membelanjakan sesuatu, ya, itu tidak berlebihan, secukupnya saja dan juga tidak terlalu pelit, ya. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Nah, ini ada pengertian hidup sederhana, yaitu tidak membelanjakan harta berlebih-lebihan, namun tidak lantas menjadi kikir atau bakhil. Hidup sederhana di antara keduanya, pas-pasan, ya, hidupnya pas-pasan. Meskipun punya uang banyak, akan tetapi tidak digunakan secara berlebihan, ya. Nah, contoh hidup sederhana itu sudah ditunjukkan dari nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diceritakan, meskipun Nabi Muhammad itu memiliki pengaruh dan kekuasaan, ya, sebagai pemimpin umat Islam, namun kehidupan Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Beliau menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Nah, begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ilustrasi rumah Nabi Muhammad. Jadi di sini Nabi Muhammad dan istrinya tidur dan juga digunakan sebagai tempat sholat. Jadi satu ruangan itu digunakan untuk aktivitas apa saja, termasuk makan dan beribadah. Nah, dengan kita melakukan hidup sederhana, maka kita akan mendapatkan apa, ya? Itu keuntungan hidup sederhana. Keuntungan hidup sederhana diantaranya ada
Orang yang hidup sederhana telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah atau gelisah, tidak iri pada orang lain. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Jadi dengan hidup sederhana itu kita dapat tertolong, kita menolong diri kita sendiri, ya. Kita menjadi orang yang bersikap rendah hati, orang yang tidak mau tidak suka mengambil harta orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian dalam ayat Al-Qur'an yang lain disebutkan bahwa orang yang boros itu termasuk saudaranya syaitan, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, di sini jelas orang yang boros membelanjakan harta secara berlebihan itu termasuk saudaranya setan. Berarti orang itu dekat dengan setan, digoda oleh setan. Sedangkan setan itu sangat ingkar kepada Allah, tidak mau menuruti perintah Allah. Berarti orang yang boros itu adalah orang yang ingkar kepada Allah atau orang yang tidak mau menuruti semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mulai hari ini kalian harus bisa melaksanakan gaya hidup sederhana. Selanjutnya adalah ikhlas beramal. Nah, pengertian dari ikhlas itu adalah beramal soleh secara tulus tanpa pamrih atau tanpa adanya pujian atau imbalan dari manusia. Melainkan hanya menginginkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi ikhlas itu kalau kalian mengerjakan sesuatu, membantu orang, bersedekah, itu kalian dalam hati kalian tidak menginginkan pujian atau imbalan dari orang lain. Akan tetapi ikhlas itu hanya kita memohon ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari orang lain. Nah, ikhlas maknanya bersih, yaitu bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati kita. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Ya. Jadi intinya tadi, ikhlas itu tidak ada dorongan dari orang lain. Ya, semuanya perbuatan kita berasal dari hati kita sendiri untuk melakukan sesuatu, ya, itu ikhlas. Selanjutnya, ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yang duru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, akan tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Jadi di sini di mata Allah itu kalian itu rupa kalian, wajah kalian, bentuk tubuh kalian, warna kulit itu semuanya tidak ada apa-apanya kecuali hati kalian. Ya, yang penting hati kalian. Mau kalian kulitnya hitam, kulitnya putih, mau tinggi, mau pendek, itu tidak terpengaruh di mata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang penting hati kalian itu bagus, perbuatan kalian itu bagus ya. Nah, yang selanjutnya adalah ikhlas beramal karena Allah ya. Jadi kita harus selalu dalam perbuatan kita, dalam amal kita itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Saya beribadah karena Allah. Saya membantu orang tua karena Allah. Saya mengaji karena Allah dan sebagainya ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi orang yang lalu ikhlas, orang yang hatinya ikhlas dalam menyembah Allah, ya, itu termasuk menjalankan agama yang benar. Kita menjalankan sesuatu, termasuk ibadah, itu harus disertai dengan keikhlasan hati kita. Tidak ada campur tangan atau tidak ada paksaan dari orang lain. Tidak ada karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain ya. Itu adalah ikhlas beramal karena Allah. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas diantaranya yang pertama adalah dalam beramal, mereka tidak mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Jadi kalau ada orang yang memuji tidak apa-apa, tapi kita tidak memintanya, ya. Yang kedua adalah beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukanlah tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Tidak pernah mengeluh, tidak pamer, dan juga tidak meminta pujian dari manusia. Ya, jadi mulai hari ini kalian harus bisa menjalankan sikap ikhlas dalam mengerjakan tugas sekolah. Kalau ada tugas dari guru kalian, silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, maka semua pekerjaan kalian, semua tugas-tugas kalian akan selesai dengan baik ya. Itu saja dari Mister. Hari ini kita belajar tentang hidup sederhana, yaitu hidup sederhana berarti hidup dengan pas-pasan, tidak berlebihan dan juga tidak pikir atau pelit. Yang selanjutnya adalah ikhlas, berarti segala perbuatan kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.